ketahui beberapa teori atom. Nah, diantaranya itu ada yang namanya teori atom Bohr dan teori atom mekanika kuantum. Pertanyaannya, uraikan secara sederhana perbedaan antara orbital atom Bohr dengan orbital atom mekanika kuantum. Nah, maka kalau begitu akan kita jelaskan secara singkat satu per satu. Pada teori atom Bohr itu dijelaskan berdasarkan teori kuantum yang menjelaskan spektrum garis pada unsur hidrogen. Nah, untuk menentukan atau menunjukkan bahwasanya elektron hanya menempati tingkat energi tertentu dalam suatu atom. Nah, ini hanya cocok elektron yang memiliki ini hanya cocok untuk unsur yang memiliki satu elektron. Nah, tetapi tidak untuk elektron yang tidak berelektron tunggal gitu. Nah, jadi pada teori atom Bohr ini hanya menjelaskan letak elektron pada kulit atau tingkat energinya atau tingkat utamanya aja. Nah, jadi kalau dituliskan konfigurasi elektron pada teori atom Bohr itu akan dicontohkan sebagai berikut. Nah, konfigurasi elektron pada model atom Bohr itu kan berdasarkan kulit ya teman-teman. Nah, jadi kalau berdasarkan kulit, misalnya itu ada kulit K. K itu maksimal elektronnya itu diisi oleh 2 elektron, sementara pada kulit L itu terisi pada maksimal 8 elektron, dan M itu diisi maksimal dengan jumlah 18 elektron, dan kulit N itu diisi oleh 32 elektron. Nah, ini adalah jumlah maksimal dari elektron untuk setiap kulitnya. Contoh, misalnya ada unsur Mg atau magnesium memiliki nomor atom 12. Nah, konfigurasi elektronnya itu akan menjadi 2, 8, dan 2. Nah, jadi penulisan konfigurasi elektronnya itu berdasarkan jumlah kulit. Nah, karena dia itu memiliki 12 elektron pada unsurnya, maka penulisannya itu di kulit pertama atau di kulit K itu isinya ada 2 elektron, dan di kulit kedua atau kulit L itu terisi oleh 8 elektron. Nah, sisanya itu maka masuk ke dalam kulit ketiga, yaitu kulit M. Nah, jumlah elektron itu adalah sama dengan 2. Nah, sementara untuk teori atom mekanika kuantum, nah mekanika kuantum itu di pengisian orientasi orbital yaitu berdasarkan dengan bilangan kuantum. Nah, untuk teori atom mekanika kuantum ini kan muncul akibat adanya hipotesis de Broglie dan juga asas ketidakpastian Heisenberg gitu kan. Nah, jadinya elektron itu, posisi dan momentum elektron itu kan tidak dapat ditentukan secara pasti menurut ketidakpastian Heisenberg. Nah, jadi perpaduan antara hipotesis de Broglie dan ketidakpastian Heisenberg ini dilakukanlah penelitian oleh Schrödinger. Nah, Schrödinger menemukan bahwasanya yang dapat ditentukan itu hanyalah probabilitas untuk menentukan elektron berdasarkan dengan fungsi gelombang. Nah, daerah dengan probabilitas yang menemukan elektron terbesar itulah yang disebut dengan orbital, dengan adanya orbital. Jadi posisi elektron itu diumpamakan sebagai awan elektron yang tersebar mengelilingi inti gitu. Nah, jadinya nanti probabilitas untuk menemukan elektron dalam awan elektron itu digambarkan pada kerapatan elektron gitu. Nah, jadi berdasarkan untuk kerapatan elektron itu nantinya akan digunakan berdasarkan menggunakan bilangan kuantum. Jadi teori atom mekanika kuantum itu berdasarkan atas bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantum ini terdiri atas 4. Nah, keempat bilangan kuantum ini ditemukan oleh Schrödinger, di mana Schrödinger menentukan bahwasanya ada yang disebut dengan bilangan kuantum utama atau yang kita simbolkan dengan N. Nah, ini termasuk ke dalam bilangan kuantum utama. Nah, bilangan kuantum utama ini menunjukkan bahwasanya jumlah kulit dari suatu elektron di kulit terakhir gitu. Nah, jadi N itu mengkonversikan bahwasanya itu adalah jumlah menyatakan tingkat energi utama atau jumlah kulit. Nah, sementara L atau yang kita kenal dengan azimut, bilangan kuantum azimut. Nah, bilangan kuantum azimut ini menyatakan subkulit dari suatu elektron atau suatu atom gitu. Nah, bentuk orbitalnya juga banyak subkulit ini tergantung pada jumlah tingkat dari energi utamanya gitu atau N. Nah, kemudian yang ketiga itu ada bilangan kuantum magnetik. Nah, bilangan kuantum magnetik ini menunjukkan adanya orientasi pada orbital. Nah, orientasi pada orbital ini membentuk suatu orbital khusus dan ukuran orbital khusus. Nah, nantinya inilah yang akan ada pada ruangan orbital gitu. Ada bagian-bagiannya berdasarkan pada
subkulitnya, mengikuti pada subkulit. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah spin. Nah, spin ini adalah rotasi dari elektronnya gitu. Nah, nanti rotasi elektronnya itu berdasarkan dengan medan magnetnya gitu. Nah, nanti ada yang rotasi elektron yang positif dan positif setengah dan positif negatif setengah gitu. Jadi itulah perbedaan antara teori atom Bohr dan juga teori atom mekanika kuantum. Oke deh, sekian.